biasanya nunggu sih kalau pada rekaman, karena itu kan no smoking area, ngumpul di sini biasanya ngobrol, biasanya ngomongin audio kayak ngomongin apaan segala macam ya di sini. Halo, gue Abim, gue owner dari Shalendra Studio. Shalendra udah dari tahun 84 sih. Dulunya memang di lokasinya nggak di sini ya, lokasinya di mana di Gunung Sari. Itu dulu salah satu studio pertama di Jakarta. Kemudian dia juga partner nama band tua namanya Arulan. Dulu ada recordnya Shalendra Record. Studio seperti ini persis di Gunung Sari. Kemudian memang didirikan sama keluarga ya, keluarga yang bermusik juga. Formatnya hampir sama seperti ini. Terus kemudian tahun 95 pindah ke Fatmawati. Itu diangkut semuanya, tempatnya lebih besar. Lalu jadilah studio Shalendra yang di Fatmawati ini. Dulu ada toko musik, kita join bareng Yamaha pertama kali. Jadi kita memang dijadiin satu environment musical lah di situ. Lantai 2 dulu juga ada sekolah musik. Ya selain itu juga jadi lebih mudah, lebih akses sih. Jadi memang dari jual merchandise musik, alat musik, sekolah, rekaman, terus ada venue juga di atas. Gitu sih. Jadi satu kesatuan. Sony kan sempat di sini dulu, Sony Record sebelum mereka punya studio sendiri. Ya jadi band-band yang major label sih banyak banget di sini sih. Kayak ya Dewa dulu, Krisdayanti, Slang ada di sini, Faris RM. Terus memang ya kalau band-band yang setelah tahun 90-an, 2000-an juga banyak juga sih di sini, rata-rata banyak lah. Ada Tompi, ada Banda Naira. Kemudian dari major label sama indie label juga kita juga banyak. Band punk rock, tradisi juga banyak. Jadi memang sebenarnya memang lebih ke band sih ya di sini ya, lebih ke grup band dan atau project lah. Jadi hampir semuanya sih dulu di sini sebelum mereka punya studio sendiri atau label sendiri. Dulu tape mesinnya ini 24 track, 2 inch dulu. Dulu itu tape sekarang juga ada si Otari. Cuman yang ini tuh dulu Soundcraft 2600 ini 760 ini pasangannya konsolnya. Soundcraft juga mirip mereknya. Terus akhirnya gue ganti konsolnya yang lebih baruan tahun 90-an. Sebenarnya masih bisa. Cuman lebih sempurna pakai Otari 90 MTR gitu. Silakan masuk. Ini monitor room, control room lah ya. Memang iya dulu gue tuh masih kecil sih setiap ke studio memang karena gue nonton since Return of Jedi kayaknya memang Millennium Falcon. Yang 84 itu kayak track Otari itu 90-an. Cuman kayak misalnya kayak kompresor Ure nih yang 1176 awal-awal nih, ini masih dari bawaan. Orban lama, kemudian tuh masih ada juga. Ada gitu kayak reverb Lexicon yang tua itu juga udah lama. Cuman banyak juga di sini yang tetap analog tapi tetap baru, banyak baru sih. Kayak konsol nih sebenarnya dulu si Soundcraft tadi tuh 2600 gue ganti jadi Soundtracks 48 channel in and out. Analog semua 48, jadi gue 24 kan pitanya kan 24 track. Memang kalau kita bicara analog pasti memang musuhnya tuh electrical ya. Memang harus sering-sering dipanasin, harus sering-sering dinyalain, kalau enggak jadi masalah. Elko-elkonya tuh bisa minyak-minyaknya bisa pecah gitu, dan itu harus diganti terus. Di sini memang kita 3 bulan sekali ada maintenance sedang, yang high-nya itu 6 bulan sekali. Rusak nggak rusak dibongkar tuh. Jadi ini kalau kita bongkarnya salah satu nih, ini kayak strip gitu, channel strip kita angkat tuh, jadi semuanya PCB sama komponen elektronik angkat satu-satu kita servis. Kalau lo invest satu alat, ada juga alat yang spesifik. Oh ini cocoknya buat drum yang lebih lebih agresif nih. Contohnya kayak misalnya si EPI 2500 ini nih. Lo pakai apa aja juga akhirnya jadi rock. Cocoknya lebih ke arah metal atau punk rock segala macam. Kalau misalnya ada sesuatu yang
velocity-nya rendah atau mungkin yang lebih tone-nya lebih santai, terlalu kasar. Jadi memang kita nyari banget alat yang totally memang cocok sama semua sih. Banyak sih, ada trafo buatan, ada macam-macam deh, kita buat banyak alat juga buat di sini, kompresor. Jadi ada tape mesin juga tuh. Ini ada mastering section yang kita buat. Ini clones tuh lokal. Dia ngerjain full tech dia ngerjain klonannya full tech. Dia buat sendiri, mirip banget. Tapi oke lah. Kalau basically memang desain ruangan, spek alat memang lebih ke band sih. Lebih ke band lah ya, lebih ke instrumentasi musik ya. Dari kita punya ruangan take dengan akustik yang orang banyak yang bilang drumnya cukup enak di situ karena dia didesain seperti itu. Kemudian tracking buat konsol ya, pakai konsol memang banyak cenderung musisi suka seperti itu gitu. Tracking di sini lebih band sih rata-rata karena roomnya juga, ruangannya segala macam. Jadi kalau genre sebenarnya bisa apa aja karena kan juga alatnya rata-rata memang sebisa mungkin kita walaupun banyak color, kita sebisa mungkin nyari yang paling aman buat semua genre. Kalau genre sih semua di sini hampir semuanya udah ada genre sih. Ini tape mesin 24 track 2 inci. Ini reverb doang nih, segede gini reverb doang. Efek tuh ya? Efek reverb doang segede gini. Ini plate, dalamnya ada plate segede-gede gaban gitu. Ini yang angkat ada 10 orang. Biasa dari sini kalau dalamin dulu tuh tracking di sana, nge-track ke sini 24 track, langsung ke konsol. Setelah itu masternya kita oper ke sini buat printing. Nah kalau sekarang bisa dua-duanya, lu mau pilih mana terserah. Berarti gitu. Emang di sini bisa produksi sampai jadi gitu ya pitasnya? Bisa. Terus ya ini juga semuanya desain sendiri, semuanya bisa dibuka kontrol semua, sampai kayu-kayu itu semuanya. Nah ini salah satu array buat sekarang juga sering dipakai di klub. Cuman ini dipakai buat main speaker. Biasanya buat listening doang, tapi biasanya kalau kita mixing pakai si metode ini, pakai vokal. Dulu kita ada 2 DX7. Satunya kita kasih ke, dulu ada band namanya Space System, Ojon sama Rio. Studio mereka di rumahnya Ojon dulu. Kebakaran rumahnya. Habis semua alatnya. One of them kita kasih ke Aryo waktu itu. Ada SK20, ini organ soundnya oke banget ya. Phantom yang zaman dulu baru, sekarang juga jadi vintage nih Phantom. Ada JV1000 ya, vintage lah rata-rata. Semuanya masih oke, tergantung orang pakai. Terus ya ini kalau buat sistem ngecek ya pakai ini segala macam. Wah ribet gila tuh kabelnya tuh ya. Ya ini ya? buat ngetes, buat ngecek segala macam ya di sini. Hampir semua project itu unik sih buat gue. Dari band grindcore masuk sampai departemen agama baca 30 juz Al-Quran pun juga di sini pernah. Jadi memang dan treatmentnya juga totally beda banget. Satu yang ngaji minta digelapin, kalau yang live recording punk rock contohnya minta semuanya sebisa mungkin dinyalain. Jadi ada yang pengen tracking 20 shift, 30 shift satu album, ada yang pengen satu album itu cuman 3 shift jadi live recording. Jadi bener-bener beda semua sih, dan setiap karakter yang rekaman di sini tuh asli nggak ada yang sama sih, unik semua sih. Mereka punya visi sendiri dengan menggunakan alat yang sama. Jadi sebenarnya studio ini totally cuman ngebantu visi mereka pengen seperti apa dengan alat-alat yang ada seperti ini. Mereka bisa bawa alat sendiri atau mungkin mereka bisa eksperimen dengan alat yang ada. Kemudian ya mereka ekspres apapun yang mereka pengen. Hasilnya tetap nggak ada yang sama. Ini ruang tracking sih di sini pasti. Ini Baby Grand tahun 83 nih Baby Grand-nya. Ini ruang trackingnya. Akustiknya dulu orang Jepara namanya Matawi. Yang ngerjain. Kalau pemugaran akustik nggak ada. Kita ngetes akustiknya udah pernah, cuman semuanya masih aman. Paling lebih karpet sama cabling. Cabling kita ganti tahun 2010 tuh semuanya. Angkat semuanya 4 km total kabelnya. Buat alat, buat segala macam. Basicnya
Kalau studio itu memang rata-rata nggak ada yang simetris untuk buat sound yang bagus ya. Kalau perhatiin aja nggak ada yang sama. Untuk travel soundnya lebih sempurna dibanding kalau yang kotak kos, karena dia akan mengganggu untuk asal ini. Dan di Shaledra untuk layoutnya bisa diubah-ubah ya tergantung. Rata-rata iya, kalau misal contohnya kan di sini kliennya lebih pengen drumnya di situ, ya diubah tergantung ruangannya gitu. Paling rame itu nama bandnya Alta Jaru. Udah Anusirwan, dia dosen di etnomusikolog juga di Sumatera Barat. Dia punya band gamelan, biasanya bass gamelan sama Melayu sama Betawi. Nah itu semuanya dia pernah rekaman di sini, ujung-ujung gong semua sama kenongan semua, kendang Sunda. Ada sekitar 23 orang itu di sini rekaman vokal. Ya kita nawarin itu gitu, ya, nostalgic atau mungkin nawarin chemistry yang dalam bentuk studio seperti ini gitu. Saya pikir kayaknya nggak ada yang salah sih studio. Mau home studio kayak, mau outdoor kayak, mau indoor. Jadi sebenarnya it's tergantung musisinya. Gitu. Alat sih memang nggak akan pernah ada habisnya, karena kan dari analog, kita ngomongin analog, digital war lah segala macam. Di sini hybrid. Tapi memang kita sebisa mungkin pengen ngasih sound senetral mungkin. Toh walaupun kita di tahun 84 udah hampir 37 tahun ini, masih terus belajar lah ya.